Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Developer Student Club lead and start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Join us in building a global community for students. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, teman-teman sekalian, terima kasih telah kembali lagi kepada pertemuan kita, yaitu workshop Android Study Jam yang dilaksanakan oleh Google Developer Student Club UIN Alauddin Makassar, yang akan dibawakan oleh Kakanda Muhammad Ramsalengke dan dimoderator oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Fadil Muhaimin dari core tim DSC UIN Alauddin Makassar. Nah, jadi kita akan menggunakan Android Study Jams, di mana Android Study Jam ini merupakan organisasi yang berbasis komunitas, di mana kita dapat mempelajari cara membuat Android apps dengan menggunakan online training, dan semua resource-nya itu by Google. Jadi semua resource-nya ini semua certified by Google. Next, jadi schedule dan topic list-nya, hari ini kita akan mempelajari layout dan app navigation pada Sabtu 24 April 2021. Dan kemudian tulis topiknya pertama itu matter 3 itu layout itu sendiri, di mana kita mempelajari ada beberapa layout di Android, mempelajari bagaimana cara layouting di aplikasi Android, kemudian data binding, di mana data binding itu akan bagaimana mengolah data, menempelkan data itu membind data ke layout itu, dan kemudian menampilkan list datanya dengan menggunakan recycle view, yaitu library yang memang direkomendasikan oleh Android untuk penampilan list data. Kemudian kita akan lanjut ke kode lab, dan untuk hands-on-nya langsung penerapannya, dan setelah itu kita akan masuk kepada Q&A session. Nah, bagi teman-teman yang juga ingin praktek yang materi yang akan dibawakan, bisa langsung masuk ke link yang sudah ada di presentasi ini. Tunggu, saya mungkin bisa close. Di kolom komentar udah ada. Nah, bisa mengakses itu dan kemudian klik Start Course. Nah, di sini setelah itu kita akan ada tampilan course-nya. Kita akan masuk ke Kotlin Fundamentals. Nah, di ini kita akan memilih unit 2, yaitu di bagian layout, karena kita akan mempelajari bagian layout. Di sini akan ada pathway-nya, dan di sini akan ada pathway-nya, di mana pathway ini berisi satu atau lebih video atau code labs, dan di akhirnya akan ada quiz. Untuk mendapatkan badge-nya untuk setiap pathway, teman-teman harus menyelesaikan semua code lab dan quiz-nya. Jadi ayo mari kunjungi link yang sudah saya share di komentar, agar teman-teman juga bisa mendapatkan ada badge-nya sebagai Android Study Jams. Nah, kemudian untuk mengefisiensikan waktu, karena pemateri juga sudah hadir, saya akan serahkan kepada Kakanda Rum untuk mengisi materinya. Baik, terima kasih, saya serahkan. Baik, terima kasih banyak kepada Kakak Fadil yang sudah menjadi moderator untuk pada pagi hari ini. Oke, bagaimana untuk teman-teman yang lain? Untuk yang pertemuan sebelumnya mungkin tidak ada kendala ya, karena saya lihat juga tidak ada yang bertanya di grup Telegram, jadi
bisa mungkin kita lanjut langsung untuk bagian part 3. Jadi di sini saya akan share screen. Ya. Oke, untuk peserta, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan langsung, bisa saja langsung aktifkan mikrofonnya. Dan kalau misalkan suara saya tidak jelas atau tidak gambarnya tidak terganti atau tidak jelas juga, bisa langsung bicara juga. Oke, sorry, kita mulai dari awal. Oke, jadi sekarang sudah masuk di part 3 yaitu bagian layers. Oh ya, untuk teman-teman di sini terdengar suara saya? Ya Kak, Halo? Oke. Jadi apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Pertama di sini ada layers pada Android, ada juga yang namanya constraint layer. Terus juga ada topik tambahan untuk constraint layer dan ada data binding. Mungkin data binding agak tidak terlalu saya bahas lebih dalam, cuma untuk teorinya itu saja karena lebih advance lagi kalau kita nanti interaktif lagi lah di grup Telegram supaya kita bisa tanya lagi di sini. Data binding. Lalu lanjut ada menampilkan list dengan recycler view dan ada juga rangkuman. Oke, masuk pada layers pada Android. Oke, jadi for your information, perangkat Android. Jadi sama seperti yang pertama sebelumnya itu banyak sekali bentuk berbagai bentuk untuk platform Android, mulai dari HP, tablet, TV, jam, sampai sekarang ada yang mobil atau kendaraan lah. Jadi semakin banyak pixel per inch yang dikemas ke dalam layar perangkat. Jadi dengan banyaknya perangkat-perangkat seperti ini, kan contoh HP saja yang kita ambil, siapa HP pasti mempunyai ukuran layar yang beda-beda. Tidak semua HP layar sama, ada yang 5 inci, ada yang 6 inci, bahkan ada yang lebih besar dari itu. Itu juga kalau misalkan kita menggunakan TV atau bahkan smartwatch seperti ini. Lanjut. Oke. Jadi di sini kita kenal yang pertama itu namanya adalah DP atau Density Independent Pixel. Jadi DP ini seperti ukuran untuk satuan untuk apa? Untuk misalkan kita mau ukur width atau lebar dan tinggi atau height-nya. Jadi misalkan gunakan DP saat menentukan ukuran dalam tata letak Anda, seperti lebar atau tinggi tampilan. Jadi seperti width atau height pada view. Jadi DP itu apa sih? DP itu memperhitungkan kepadatan layar. Terus tampilan Android itu diukur dalam DP atau ini density independent pixel. Jadi kalau misalkan bisa dilihat kalau misalkan di dalam Figma kan situ dia ada menggunakan PX atau pixel. Nah, kalau misalkan untuk tampilan Android itu sendiri dia menggunakan DP ini. Oke, contohnya seperti ini, misalkan tulisan text view ini kita lihat lebarnya itu 160 dp, lalu untuk tingginya itu 80 dp. Lanjut, di sini mungkin untuk tabel dari DP, di sini kita lihat ada deskripsinya. Di sini ada dari low sampainya extra, bahkan ada extra high density. Di sini ada ukurannya ada 120 sampai 640. Kita lanjut. Oke, jadi bagaimana sih itu tahapannya Android untuk bagaimana sih tahapan ini tampilan ketika di render? Yang pertama ada measure, ada layer, ada draw. Jadi apa sih itu ketiganya? Yang pertama kita tahu itu ada measure. Measure di situ menghitung dimensi yang tepat dari setiap tampilan, termasuk operasi seperti wrap content. Jadi kalau misalkan di view kita, contoh kita buka Android Studio, di sini saya sudah membuat project baru dengan nama DSC2. Untuk membuat projectnya sama seperti yang sebelumnya, kita menggunakan layernya itu empty activity dan tetap menggunakan bahasanya itu bahasa Kotlin. Tidak ada konfigurasi lain, jadi mungkin seperti itu untuk pembuatan projectnya. Jadi tadi lanjut lagi, kita masuk tadi pada bagian measure. Di situ measure dia bilang untuk menghitung dimensi
dari setiap tampilan. Jadi seperti contoh ada wrap konten, ada juga match parent. Ya, seperti ini dipakai. Dari sini ini yang dia hitung pada tahapan ensure. Lanjut layout. Jadi sini untuk meratakan tampilan berdasarkan aturan pengelola tata letak. Ya layout ya sudah tetap seperti ini, yang kotak birunya ini. Yes. Ini. Lalu di sini ada lagi draw di mana untuk ya menghasilkan berdasarkan dua langkah yang di atas ini. Jadi dari apa yang sudah ada pengaturan dari sini, dari gesture dan dari layout juga, barulah digambar seperti itu untuk view yang ada pada Android. Lanjut, drawing region. Jadi sini kita bisa lihat mungkin wilayahnya. Jadi apa sih kalau misalkan kita lihat contoh seperti ini text view, gambar ini image view lah, bulat seperti ini. Tapi gambarnya itu dia ada garis tepi seperti ini. Jadi contoh, misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita run kan kita tidak akan lihat yang garis kotaknya ini, cuma kita lihat tulisan hello world saja. Tapi sebenarnya yang digambarkannya itu ada garis tepi ini, seperti itu. Oke, lanjut view margin dan padding. Oke, di sini kita lihat view dengan margin seperti ini, dengan view dengan margin dan padding. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya kira-kira apa sih bedanya antara margin dengan padding, atau saya lanjut saja di sini. Bagaimana teman-teman? Kalau tidak ada saya lanjut mungkin. Oke, jadi untuk margin itu sendiri, contoh di sini kita lihat ini view di sini ya seperti contoh text view, image view, button. Nah, dengan kita menambahkan margin, contoh seperti ini. Ini margin top dari atas view dari sisi atas view dengan jarak di atasnya, begitu juga yang bawah dan kiri kanan seperti itu. Itu kalau margin. Jadi dia menambahkan jarak di luar view-nya. Tetapi kalau misalkan padding seperti ini, contoh lihat ini view. Kalau misalkan dia belum ditambahkan padding, dia kotaknya akan seperti ini. Ini kotak di luar sini. Tetapi ketika kita tambahkan padding, maka yang berlaku ini yang warna hitam ini namanya padding. Jadi dia menambahkan jarak di dalam view-nya. Nah, jadi bedanya kalau untuk margin dia untuk menambahkan jarak di luar view. Kalau misalkan untuk padding kita menambahkan jarak di dalam view-nya. Contoh, misal apa ya? Coba kita tambahkan di sini. Tunggu. Saya hapus dulu ini. Image view saya tambahkan. Oke, gambar seperti ini. Lanjut, kita kasih ke sini dulu. Oke, kenapa saya tarik garis seperti ini? Nanti ada penjelasannya. Lanjut, mana lagi? Bisa tarik ke atas dan ini juga ke bawah. Oke ya, kita beralih ke split ya. Oke, split ini. Oh, sorry. Coba mungkin kalau kita tidak buttonnya kita hilangkan. Oke. Untuk teman-teman gambarnya terlihat jelas atau buram atau bagaimana? Bagaimana? Atau mungkin ada request dari teman-teman yang ingin ganti tampilan Android Studio-nya menjadi yang terang atau kita tetap gunakan gelap? Ada? Gelap. Oke, kita gunakan gelap saja ya. Tapi untuk tampilannya jelas terlihat. Iya. Mana? Oke, sekarang contoh kita mau tambahkan margin. Ya. Di sini kan di dalam image view ini dia belum ada margin, belum ada tampilan margin, belum ada atribut dari marginnya. Misalkan kita tambahkan margin, kita mau tambahkan jarak dari gambar ini ke atas. Jadi misalkan margin top, karena top artinya atas. Margin top 12 gitu. Oke. Bisa dilihat di sini, yang 12, 20. Oke. Jadi di sini kita lihat ada jarak antara view dengan yang tepi atas itu sebanyak 20 dp.
Kita lihat di sini untuk view-nya, kotak birunya ini full dengan gambarnya. Tetapi kalau misalkan kita gunakan padding, saya hapus dulu ya yang bagian marginnya. Sini saya gunakan padding top, padding top itu 20 dp. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk dari view-nya, kotak birunya itu tetap di atas. Tapi gambarnya bergeser ke bawah. Karena bisa bergeser karena di dalam view ini, di dalamnya ini ada jarak di bagian atas. Tapi view-nya itu tidak bergeser. Cuma isi yang ada di dalam view-nya itu yang bergeser. Jadi seperti itu bedanya antara margin dengan padding. Tuh. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk di bagian constraint layer. Deeply nested layer are costly. Nah, ini lupa saya translate tadi. Jadi, grup tampilan yang ditumpuk memerlukan lebih banyak komputasi. Tampilan dapat diukur beberapa kali, dapat menyebabkan perlambatan UI dan kurangnya responsif. Oke, jadi maksudnya di sini, kalau misalkan kita menggunakan contoh layer itu kan yang umum ada relative layer, ada linear layer. Jadi kalau misalkan kita menggunakan layer seperti itu, di mana misalkan banyak di dalamnya view, banyak juga layer dan ditumpuk, ya bisa salah satunya bisa menyebabkan perlambatan UI dan kurangnya responsif. Jadi kalau misalkan ada aplikasi yang teman-teman lihat dan oh kenapa nggak responsif ini aplikasinya untuk tampilannya, kenapa lambat juga, bisa jadi dari pembuatan aplikasinya itu ketika di bagian layernya itu ya itu dia bertumpuk penggunaan layernya ya, seperti itu. Lanjut, jadi oke, sekarang masuk di bagian apa sih itu constraint layer. Jadi terletak default yang direkomendasikan untuk Android. Jadi dari Google ini dia merekomendasikan kalau kita untuk menggunakan constraint layer dalam mendevelop aplikasi Android. Memecahkan masalah dari terlalu banyak data letak bersarang, sementara memperbolehkan perilaku kompleks. Jadi kalau itu tadi saya bilang, kalau banyak istilahnya kita banyak mau acak-acak di bagian view-nya, itu kan istilahnya perilaku kompleks. Terus jadi kita tidak perlu lagi menggunakan layer yang bertumpuk, jadi bisa menggunakan constraint layer. Jadi istilahnya nih kayak solusi yang datang untuk memecahkan masalah ketika layer itu ditumpuk. Lalu ada tampilan, posisi, dan ukuran di dalamnya menggunakan sekumpulan batasan. Oke, lanjut. Oke, mungkin sini bahasanya agak ambigu ya. Batasan atau batasan pada properti tampilan dicoba dihormati oleh tata letak. Jadi seperti ini. Contoh mungkin seperti C itu ada di bawahnya A, terus B itu ada di sebelah kanannya A. Kita lihat tanda panahnya di sini. Kenapa saya tidak bilang A itu ada di sebelah kirinya? Karena tanda panahnya berawal dari B ke A. Dan di sini juga C ke A, bukan dari A ke B dan A ke C. Relatif. Tunggu loh. Oh ya, mungkin kalau dari sini bisa dipraktekkan. Contoh, kita main desain apps seperti ini. Oke, tadi saya sudah tambahkan di sini padding. Kita lihat di split, sini sudah ada padding ya. Oke. Terus bagaimana sih caranya kalau kita mau kasih hilang paddingnya tapi di bagian desain? Ya, kita klik pertama oke di image view. Ini di komponen tree-nya, kita klik view mana yang ingin kita edit. Lalu di sini atributnya kita cari padding. Kalau tidak mau lama untuk scroll ke bawah, kita search saja langsung dari sini. Di icon search ini kita tulis padding top. Oke, tidak ada padding top, tapi di sini ada padding. Kita klik ini, yaps. Di sini ada padding, sampainya padding bottom. Nah, di sini kita lihat padding top sudah terisi dengan 20 dp. Kita hapus. Oke. Yaps. Ini. Tadi apa nama tadi? Oke, kita coba untuk bikin seperti ini ya. Kita coba button. Ini kita hapus dulu. Ini saya hilangkan jarak di atas. Ini juga, dan ini juga. Oke. Oke, jadi tadi kenapa sih saya
coba untuk tarik-tarik seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan layout dari constraint layout itu sendiri. Jadi kalau misalkan tidak kita tarik seperti itu, misalkan saya hilangkan ya, cara menghilangkan seperti ini. Di bagian sini, ketika sudah ditambahkan, dia akan ada bulat-bulat seperti ini, lalu close. Oke. Nah, ketika kita tidak menggunakan sama sekali yang istilahnya tadi ditarik-tarik, maka di image view di bagian sini, ini komponen view-nya, dia akan terjadi error. Gimana? Errornya itu missing constraint in constraint layer. Ya, solusinya kita tambahkan atribut constraint. Untuk simpelnya, kalau di bagian desain kita bisa dengan cara tarik-menarik seperti ini. Oke, dan ini. Oke, apa artinya sih kenapa kita harus tarik ke tepi kiri dan kanan? Jadi kalau tadi saya tarik pertama ke kanan lalu ke kiri, oke. Jadi yang sisi kanan ini dia mengacu kepada parent-nya sebelah kanan. Begitupun juga yang kiri mengacu kepada parent sebelah kiri. Kita lihat di bagian split, bagian codingan seperti ini. Ini masih error. Lihat di sini. Jangan bingung apa itu n atau apa itu star. Jadi kalau misalkan star ini dia mengacu kepada di bagian kiri atau left, terus yang n itu mengacu pada bagian kanan atau right. Oke, jadi sini tadi saya bilang mengacu kepada parent. Ya, maksudnya parent ya layoutnya, root layoutnya itu sendiri. Jadi bilang parent. Misalkan tata letak seperti ini. Lalu kenapa di sini masih error? Karena di sini kita baru memberikan atribut constraint pada sisi horizontal, sedangkan sisi vertikal kita belum tambahkan. Itu kenapa error. Terus ya untuk atasnya kita tambahkan saja atribut constraint dengan cara kita tambahkan seperti ini. Bisa seperti ini, bisa ini yang ada tanda plus juga bisa. Contoh, saya hapus lagi ini, tambahkan ini tag. Oke. Kalau misalkan saya klik tadi tambah seperti ini, maka otomatis dia di sini ada angka. Di sini angka untuk apa? Di sini angka untuk marginnya. Itu tadi yang sudah jelaskan, margin itu untuk jarak dari view keluar dari view itu. Terus bagaimana caranya supaya apalagi tadi namanya tidak ada marginnya? Cukup hapus saja ini, jadikan 0. Oke, begitu pun juga yang ini. Oke, seperti ini. Agak lambat responnya laptop kentang. Apalagi tadi? Itu lagi ya, yang atas. Seperti ini. Oke, kita lihat di sini kiri kanan atas sudah, terus ke bawah tidak. Tapi di sini sudah tidak error. Nah, jadi kalau untuk constraint layout ini sebenarnya dia cukup istilahnya ada namanya perwakilan. Jadi ada yang perwakilan horizontal, ada perwakilan vertikal. Contoh, misalkan saya hapus, ini kan horizontal ada kiri dan kanan. Coba kalau kiri saja saya gunakan. Seperti ini. Jadi yang ada itu cuma yang top dan left, yang atas dengan yang kiri. Terus lihat di sini, berarti tidak error. Image ini tidak error, dia hanya warning. Jadi begitu penggunaannya untuk constraint layout. Jadi dia perwakilan dari vertikal dengan horizontal. Saya gunakan ini. Terus, oke, saya ganti ini jadi 0. Nah, yang tadi, yang bagian di slide ada seperti ini. Oke, sekarang kita lihat. Ini button memang ada di bawahnya gambar. Tapi secara secara teknis penulisan, dia sebenarnya belum ada di bawahnya. Ini mungkin hanya secara tampilan. Terus bagaimana caranya? Kita cukup tarik yang bagian sisi atas ini ke bagian bawah dari constraint layer seperti ini. Itu pun juga misalkan kita tambahkan di button di sini. Kita tarik dari sini ke sini. Itu. Ini tadi yang
dapat mengatur batasan relatif terhadap kontainer induk. Jadi maksudnya kontainer induk itu nama bahasa keren itu ya parent, seperti ini. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan mengacu pada parentnya. Cuma ini dia tambahkan lagi margin sebanyak 16 YP. Oke, sekarang slide berapa ini? 14. Oke, jadi relative positioning constraint. Jadi itu tadi ada yang namanya top, ada juga namanya button. Apa lagi ya? Ya terlalu aneh sih. Begitupun juga ada juga yang kiri kanan. Dan tadi saya sudah bilang kalau star itu sama dengan ya. Terus n itu sama dengan right. Nah, terus apa sih bedanya sebenarnya? Tadi saya sempat baca-baca. Kalau misalkan kita menggunakan Android versi berapa itu ya? 20 berapa? Jadi kita direkomendasikan untuk penggunaannya itu left dan right. Tapi kalau istilahnya kita target untuk project Android-nya itu targetnya untuk versi yang Android di bawah, ya istilahnya kayak jelly apa? Bukan jelly bean sih, KitKat ke bawah, kita gunakan yang bagian left dan right. Itu. Contoh simple constraint layer seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat. Sini ada text view nih. Text view ini kita lihat posisinya di tengah. Nah, kenapa sih bisa di tengah? Karena kita lihat bottom to bottom of parent. Jadi bagian bawahnya dia mengikut sama parent, bagian atas mengikut sama parent. Otomatis ketika atas dengan bawah sama-sama parent, dia akan saling tarik menarik dan objek view-nya itu akan berada di tengah. Tapi itu baru atas bawah, otomatis dia baru vertikal. Terus bagaimana cara tengahnya? Tambahkan juga horizontal seperti ini. Kita coba. Oke, saya hapus dulu bagian buttonnya. Saya hapus ini. Oke. Kita lihat tadi ini di bagian image view. Nah, sini kan sisa satu. Coba kita tambahkan lagi satu sini. Oke, di sini saya ganti jadi 0. Oke. Bisa dilihat, ya seperti ini. Jadi kalau mau kasih untuk memberikan tata letak di tengah seperti ini ya bisa caranya untuk simpelnya menggunakan pilihan desain. Tinggal seperti ini saya tadi tambahkan tek atau bisa juga tarik dari sini. Seperti itu. Nah, di sini ada layout editor pada Android Studio. Anda bisa mengklik dan menyeret untuk menambahkan batasan ketampilan. Nah, ini yang sudah saya praktekkan tadi. Lihat di sini. Itu. Yang lingkaran-lingkaran dia tarik ke kiri dan kanan, maka otomatis akan berada di tengah-tengah di bagian horizontalnya. Oke, sekarang step berapa nih? Ini editor pada Android Studio. Oke, di sini ada constraint widget dalam layout editor. Jadi di sini ada namanya fixed, ada wrap content, ada match constraint. Nah, ini di mana sih dilihat ini icon seperti ini? Kita buka lagi Android Studio. Oke. Untuk melihat yang tadi ada di bagian sini, di bagian dalam view-nya. Kita lihat ini kita menggunakan arah panah seperti ini untuk horizontal dan untuk vertikal juga. Kita lihat di sini apa sih itu artinya? Dia menggunakan wrap content. Jadi di sini bergantung dengan kontennya, maksudnya bergantung dengan view-nya. Coba kalau caranya ganti yang lain seperti apa sih? Nah, itu kan ada fixed tadi juga match constraint. Caranya ganti cukup klik saja di bagian sini. Kalau sudah terlihat di sini ada warna biru atau berganti warna, kita klik. Ya, di sini akan berganti. Dia menjadi fixed. Seperti ini logonya, fixed. Kita ganti lagi tag. Jadi apa ini? Match constraint. Oke, apa bedanya? Coba kita lihat, perhatikan di sini. Kalau ini pertama kita menggunakan content. Lihat di sini kotak birunya. Ini sesuai dengan isinya. Terus bagaimana kalau kita gunakan fixed? Sesuai juga, tetapi dengan adanya fixed ini ukurannya itu tidak akan bisa diubah. Coba ya kita ubah, bisa kok? Oh bisa sih. Tapi dari sini otomatis semuanya akan mengikut. Gitu. Coba kita ganti lagi. Jadi, oke.
terus tadi sudah fixed, sudah content, lalu terakhir itu adalah match constraint. Nah, lihat di sini match constraint. Kita memberikan match constraint itu yang bagian horizontal. Lihat kotak birunya. Nah, seperti ini. Jadi sama juga match parent, tapi kalau di constraint layer kita namanya itu match constraint seperti ini. Jadi atasnya juga bisa dijadikan match constraint. Tekan ini. Nah, jadi kiri kanan atas bawah dia sama seperti match parent, tapi namanya itu match constraint kalau menggunakan constraint layer. Otomatis view yang di dalamnya mengikut dengan batasan yang ada di sini yang warna biru. Diganti kembali menjadi content. Lagi selanjutnya wrap content untuk width dan height. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi. Ya, kalau wrap content ya sesuai dengan kontennya, sesuai dengan isinya, view-nya. Dia kotak birunya seperti ini. Nah, untuk di bagian apa lagi? Fixed. Wrap content untuk width dan fixed untuk height. Jadi wrap content untuk lebarnya, fixed untuk vertikalnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, kalau misalkan dia fixed, di sini ada dalam apa lagi namanya? Ada satuannya. Ada nilainya. Jadi nilainya itu 48 dp. Seperti itu. Nah, center of view horizontal. Nah, ini saya tadi sudah jelaskan bagaimana caranya sih untuk membuat view-nya itu ke tengah. Nah, seperti ini. Pertama di bagian left kita tambahkan, kita tarik tadi di sisi kiri dari view-nya, kita tarik ke sini, lalu kanannya juga kita tarik ke sini. Gitu. Oh ya, kalau misalkan teman-teman memang tidak bisa di bagian desain seperti ini, mungkin terkendala kayak ya dari laptop lagi, kadang memang kalau di bagian desain ini tidak kuat atau kadang patah-patah, kita bisa menggunakan split atau bagian kode sama sih. Oke, caranya bagaimana? Kita lihat di sini ada atribut constraint. Nah, lihat seperti ini. Panjang tulisannya ya. Layer constraint bottom to bottom off, layer constraint end to end off, start to start off, top to top off. Oke, bagaimana sih cara cepatnya untuk kita bikin di sini? Terus kita bagian codingan, maksudnya bagian code dan split, bukan bagian desain yang sisa tarik-tarik seperti tadi. Caranya, pertama kita misalkan yang mana dulu? Yang left. Kan tadi constraint left to left off, LTL. Berarti terus saja LTL. Nah, langsung sudah ada di sini. Left to left off, enter parent. Lalu kita enter lagi. Right to right off berarti RTR. Right to right off parent. Begitu pun juga dengan yang atas top to top off TTT, enter parent. Dan yang bawah bottom to bottom berarti BTB, bottom to bottom off parent. Oke, jadi seperti itu kalau di bagian untuk codingan, bukan codingan sih istilahnya ya, penulisan lah. Kalau codingan kan ada di sini. Nah, activity.kt. Lanjut. Lagi. Sini gunakan match constraint. Oke, gunakan match constraint. Nah, itu tadi sudah saya bilang kalau di constraint layer ini dia tidak menggunakan match parent pada tampilan anak. Maksudnya ini anak ya, karena translate artinya ini ya child itu ya seperti ini. Ini parentnya, yang constraint layer, childnya itu yang ini. Parent kan orang tua, child anak. Ya, seperti itulah istilahnya dari Android Studio untuk memberikan nama. Jadi seperti ini match constraint. Bisa kita lihat di sini. Match constraint itu sama dengan 0 dp. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan 0 dp itu kalau di bagian kode misalkan dari desain dulu. Sini di bagian
horizontalnya mau saya ganti jadi match constraint seperti ini. Otomatis di kode kita lihat seperti ini. Dia untuk horizontalnya atau lebarnya atau width-nya itu sebanyak 0 dp. Jadi teman-teman jangan tulis di sini match constraint karena tidak akan ada. Kalau misalnya match constraint seperti apa? Sama gitu. Tapi lebih direkomendasikan untuk seperti ini. Kalau kita menggunakan constraint layer. Lanjut. Oke, sekarang change. Untuk sebelumnya yang tadi sudah saya jelaskan, mungkin apa ada yang ingin bertanya atau ada yang ditanyakan? Silakan dari teman-teman. Dari yang tadi ada yang nanya, banyak lah di sini. Ada? Atau kita lanjut? Bagaimana teman-teman? Tidak ada ya? Tidak ada yang tanyakan. Jadi kita lanjut saja. Ada namanya change itu artinya rantai. Oke, lanjut. Siap. Change rantai memungkinkan Anda memposisikan tampilan dalam kaitannya satu sama lainnya, bisa dihubungkan secara horizontal atau vertikal, menyediakan banyak fungsi linear layer. Oke, change. Jadi change ini komponen yang ada dalam constraint layer ya. Jadi istilahnya rantai kan terhubung satu sama lain seperti itu. Oke, bagaimana caranya membuat change pada layer editor? Di sini kita lihat pilih objek yang Anda inginkan, rantai, klik kanan pada change, buat rantai horizontal atau vertikal. Oke. Kita lihat, di sini ada seperti gambar rantai. Kita praktekkan. Sorry. Tadi kita menggunakan desain kembali. Sini saya ganti image view-nya menjadi button. Buttonnya saya 3. Oke, di sini kita lihat nggak sejajar. Terus kita lihat di slide-nya, pilih objek yang Anda inginkan di rantai. Oke, kalau misalkan kita ingin merantai tiga-tiganya, otomatis kita harus memilih tiga-tiga dari view ini. Kalau cuma satu itu tidak bisa. Contoh, kita klik yang bagian button, kita change, caranya klik kanan. Di sini dia ada aktif. Caranya klik ini, tekan shift dan tahan, baru klik lagi ini dan klik lagi ini. Bisa dilihat di sini terblok semua. Atau tampaknya mungkin seperti ini. Oh, tidak bisa. Dari sini tekan shift, tahan, lalu ke button 5. Ya, sudah. Lalu kita klik kanan, chain. Nah, sudah aktif. Create horizontal chain. Create vertical chain karena ini atas bawah, jadi kita vertikal. Ya, seperti ini. Kita lihat di sini rantainya ada gelombang seperti ini. Coba kita lihat. Kita gunakan kembali chain di sini. Nah, di sini ketika sudah kita tambahkan chain, entah itu vertikal atau horizontal, dia akan mengaktifkan lagi di sini satu opsi, yaitu menambahkan stylenya. Karena di vertikal jadi aktif vertical chain style, kalau horizontal yang aktif ada yang atas horizontal chain style. Kita lihat di sini ada spread insert, dan vector. Coba kita coba saja spread. Kalau dari tampilan tidak ada sih berubah. Coba kita gunakan spread inside. Apa sih berubah? Oh, oke. Spread inside seperti ini. Chain kita lagi yang satunya flashback. Oke, ternyata dia saling ke tengah. Seperti itu chain. Tapi saya di sini chainnya saya hilangkan dulu ya. Ini cara hilangkan dulu. Atau tadi dulu. Di sini ada lagi namanya chain style. Jadi ada macam-macam. Itu tadi ada spread chain, spread inside, ada juga white chain, ada juga packet chain. Contohnya seperti ini.
paket chain itu yang tadi yang kita sudah praktekkan, saling berdempetan. Ada juga yang seperti ini untuk saling memenuhi, dan ada juga yang split di sini yang apalagi istilahnya jaga jarak lah. Ada jaraknya di sini, saling berjauhan. Ada juga split chain seperti ini. Coba kita coba. Juga penasaran. Tek, tek, tek. Oke. Di sini mungkin saya akan kasih menjadi center semua. Saya center vertikal supaya lebih rapi. Oke. Nah, kita lihat sini kan tidak rapi pada bagian jarak horizontalnya. Ada yang sedikit jaraknya, ada yang seperti ini, ada yang lebar sekali seperti ini. Kita mau coba rapikan dengan cara yang pertama itu menggunakan split chain. Bagaimana sih caranya? Nah, coba kita dari sini atau di sini langsung klik shift di keyboard dan tahan, lalu klik button atas. Oke. Lalu kita klik kanan chain. Mana chainnya? Nah, kok nggak ada? Ini ada. Terus horizontal chain. Oke, yaps. Dia otomatis akan rapi. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat 3 komponen button seperti ini dan ingin terlihat rapi, ya bagusnya sih gunakan chain seperti ini. Ya, komponennya rapi. Ini kalau kita gunakan tadi split ya. Split kita lihat, yaps, gunakan split. Terus kalau split inside, oh dia jaga jarak. Terus kalau ini lagi chain packet, oke, sini dia saling berdekatan seperti itu. Oke, sekarang masuk di bagian topik tambahan untuk constraint layer. Oke, di sini kita ada guideline atau pedoman. Memungkinkan Anda memposisikan beberapa tampilan relatif terhadap satu panduan atau satu guideline. Bisa vertikal atau horizontal, lalu memungkinkan kolaborasi yang lebih besar dengan tim desain atau UX. Tidak digambar di perangkat. Oh, jadi mungkin ini maksudnya tidak digambar di perangkat, tidak ada tampilannya di perangkat. Gitu. Kita bisa lihat di sini. Guideline pada Android Studio, kita bisa lihat di sini gambarnya. Jadi yang mana sih itu guideline? Guideline itu yang lihat di sini ada kotak. Ini bukan kotak yang ini ya, tapi sebenarnya ini kotak ini. Dia ada garis dari sini dari kiri ke kanan, terus yang ini dari atas ke bawah. Jadi garis titik ini namanya guideline. Oke, contohnya guideline itu seperti apa? Kita bisa lihat di sini di dalam constraint layer. Tambahkan guideline, ada codingannya seperti ini. Terus ada lagi view, yaitu text view. Kita mungkin menambahkan constraint start to end of. Nah, ini dia atribut tetapi mengacu pada guideline-nya, di mana start guideline ini adalah ID dari guideline yang di atas. Nah, bisa dilihat seperti ini. Oke, langsung kita praktekkan. Kita hapus dulu yang ini juga. Oke. Dalam constraint layer tadi guideline namanya. Oke, kalau misalkan didesain di sini dan kita tidak ingin pusing cari di mana sih guideline, searching saja di sini, icon search guideline. Nah, seperti ini sudah ada. Kita bisa lihat di sini ada guideline horizontal, ada juga guideline vertikal. Kita ingin membuat guideline horizontal dulu. Kita lihat di sini teks, ya, dia tidak ada. Terus bagaimana aneh penggunaannya? Oke, bisa kita lihat di sini orientasinya vertikal atau langsung di splitnya ya, seperti ini. Karena kita tadi menggunakan guideline horizontal, otomatis orientasinya di sini dia adalah horizontal. Terus ada lagi kok atribut tambahan di sini layer constraint guide begin 16 dp.
Oke, kalau misalkan teman-teman, oh ya, tips lagi, ini tips yang mungkin di pertemuan awal, tidak usah untuk tulis misalkan panjang seperti ini, tidak usah tulis dari layout constraint with begin. Cukup misalkan kita tulis saya contoh, misalkan begin ya, kita tulis begin, yep, dia langsung ada layout constraint with guide begin. Kita enter. Jadi teman-teman nggak usah misalkan tulis apalagi dari app, misalkan ini kan app.2 layout, nah itu lama sekali, nggak efisien. App titik layout, nah belum lagi kalau ada tipe-tipe, jadi mungkin bagusnya untuk kita lihat di sini nama atributnya apa, tulis saja bagian salah satu, mungkin di bagian akhirnya, bagian begin, jadi tulis saja begin, enter, sudah di enter. Habis lihat sini, kita lihat isinya di sini 16 dp. Oke, kita ikuti 16 dp. Oke, di sini bisa dilihat, ini ada guideline 16 dp. Terus bagaimana sih cara supaya terlihat? Coba kita lihat di sini. Kita tambahkan komponen yaitu text view. Daripada saya lama untuk pakai di sini text view, saya coba langsung di bagian desain text view. Kita lihat. Oke, kita lihat dulu di sini apakah text view itu berada dalam guideline. Kita lihat tag pembuka, tag penutup. Oke, berarti text view ini berada di luar dari guideline itu. Kalau misalkan ada dalam ya, gimana ya? Nah, seperti ini. Kalau misalkan ada dalam berarti contoh di constraint layout, di dalamnya itu ada bagian text view dan guideline. Seperti itu. Oke, guideline. Kita di sini akan tambahkan satu constraint start to end of start guideline. Atau kalau misalkan di bagian desain kita ingin mencari di bagian ini apa? Yang tadi contohnya kayak layout constraint get begin. Nah, di sini juga di bagian atribut di tab desain ini juga bisa langsung contoh guideline 2. Kita langsung cari di sini begin. Ini layout constraint seperti ini, kita buka ini, kasih panjang lagi. Yap, layout constraint get begin seperti itu. Oke, karena di sini text view, kita akan menambahkan tadi atribut apa? Constraint start to end of. Berarti st layout constraint. Kita lihat ini, yap, start to end of. Kita akan ke guideline 2. Aduh, kenapa hilang? Oke, karena di sini text view-nya belum saya berikan, karena dia menggunakan apa? Constraint layout. Coba kita tambahkan lagi deh sini. Nah, kenapa hilang loh? Oke, coba kalau saya ganti sini jadi horizontal, vertikal. Oke. Kalau vertikal dia ada ini. Coba kita tambahkan lagi guideline 2. Guideline 3. Ini kita ganti jadi horizontal, apa yang terjadi? Oke. Kita gunakan seperti ini. Jadi ada guideline yang untuk vertikal, ada juga guideline untuk horizontalnya, seperti itu. Guideline. Oke, membuat guideline di sini dijelaskan ada 3. Ada layout constraint begin, yang tadi yang kita sudah bikin, yang ini begin. Ada juga yang namanya end, ada juga persen. Coba kita coba. Kalau kita coba yang end ya. Ini kita ganti jadi end. Apa yang terjadi sih? Nah, ada. Begin coba. Oke, kita ganti horizontalnya ini menjadi end. Lihat apa yang terjadi, kita lihat. Mana. Oke. Kelihatan di sini ya. Jadi kalau ini yang bagian horizontal, kalau kita tambahkan bagian end, otomatis dia akan bagian bawah. Terus kalau begin, dia otomatis ada di atas seperti ini.
Jadi mungkin ini juga sama, kalau yang vertikal, begin itu ada di sebelah kiri, terus yang end itu ada di sebelah kanan. Seperti ini. Ayo persen. Coba kalau misalkan persen. Persen. Numerik. Sini saya baca persen itu antara 0 dan 1. Jadi misalkan 0,05, 0,5. Coba kita gunakan sini 0,05 5%. Oh, jadi dia istilahnya kita tentukan sendiri. Kan kalau tadi begin ya di awal, terus kalau end di akhir. Nah, kalau misalkan kita mau tentukan sendiri, menggunakan constraint get persen, dengan dia tidak ada menggunakan satuan tapi langsung angka, di mana angkanya itu antara 0 sampai dengan 1. Coba kita gunakan 1. Oke, jadi kalau 1 itu ada di bawah ini ya. Kalau 0 di atas, jadi 0,09. Oke, 9%. 0,5, 50%. Oke, gitu. Itu untuk bagian git line. Sekarang komponen tambahan di bagian constraint layer itu ada namanya group. Grup. Jadi grup itu kontrol visibilitas kumpulan widget. Visibilitas grup dapat diubah di dalam kode. Jadi di sini bisa dilihat kumpulan widget. Jadi lebih widgetnya itu lebih dari satu. Kita lihat di gambarnya di sini. Nah, lihat di sini show kontak detail, ketika ditekan muncul. Sini hide kontak detail, ditekan lagi menghilang. Jadi di sini bukan cuma satu view atau satu widget yang dihilangkan, tetapi ada 3 di situ, 3 text view, judul, isi, dengan phone number. Seperti itu. Contoh grup, bisa kita lihat di sini ada contoh grup. Android X Constraint Widget Group, oke, bisa digunakan di sini. Untuk git line kita hapus. Ini error karena tidak ada acuannya. Git line 2 itu hilang karena sudah kita hapus sebelumnya. Kita bagian desain. Oke, kita lihat di sini. Kasih di tengah. Di tengah. Sorry. 0. Kasih di tengah. Ya. Oke, mungkin dikasih kelihatan juga ya text view-nya ini, tulisannya. Size untuk ukuran text size-nya di sini kita 20 sp. Ingat ya, text view itu untuk ukuran teks gunakan satuan sp, bukan satuan dp. Terus color. Text color di sini kita ganti jadi ini enaknya kalau desain, misalkan kita tinggal pilih saja dari sini text color, bisa kita klik di sini. Nah, di sini custom bisa kita tentukan sendiri mau warna apa, atau ada di sini juga. Dan kalau misalkan kita dari resource, nah kita bisa langsung ambil dari sini. Nah, ini resource, di sini ada isinya black sampai white. Nah, ini dari mana sih? Nah, kita lihat di bagian sini lagi, kembali ke sini, terus ini artinya resource, baru value, terus color. Nah, di sini bisa kita lihat ada semua komponen yang ada tadi di dalam atribut atribut text view. Ini text color bagian berikut. Oke, kita ganti warnanya jadi hitam. Oke, yep, sudah terlihat. Kita lihat contoh grup, widget grup. Oke, grup. Karena saya menambahkan grup, otomatis saya kasih lebih lagi untuk view-nya. Yang kasih 3 deh. Oke. Terus ikut ya, kalau misalkan kita satu-satu seperti ini. Jadi kita harus tentukan lagi size 20 sp dan juga color. Text
color kita hitam juga atau ini deh, apa kita warna magenta. Kalau ini lagi yang ketiga, colornya kita ganti jadi ungu. Lalu size-nya kita tambahkan size. Kita tambahkan di sini 20. Oke. Oke, kita implementasikan, coba yang tadi chain. Bagaimana caranya? Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, misalkan sini ya di text view, terus kenapa atributnya cuma segini? Teman-teman periksa lagi di atasnya, apakah di bagian textures ini ada isinya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada isinya, cukup tekan close, nah maka atributnya akan muncul kembali. Seperti itu. Ini kita hapus dulu ini. Dia ada di atas ya. Oke, coba saya gunakan lagi chain yang tadi. Chain vertical. Oke, sudah ada chain. Ini mungkin kita tambahkan lagi di sini. Terus, sini juga. Oke, kita mungkin chainnya itu kita spread inside. Oh, sorry, bukan. Chainnya di sini kita ganti di sini. Oke, seperti ini saja. Terus grup, kita cari di sini grup. Nah, ini ada 3 chain grup, ada radio grup, ada grup. Tambahkan yang paling bawah yang grup. Baik. Terus untuk, nah sini kita lihat ID, layout width, height, dan di sini ada satu atribut tambahan namanya constraint reference IDS atau mungkin ID yang lebih dari 1. Caranya bagaimana? Kita lihat grup ini dari mana? Grup kita di bagian atas sini, dia tidak terlihat. Kita blok ini semua 3 text view ini, kita kasih masuk, kita drag and drop ke dalam grup. Kita lihat di sini teks. Yap, di sini sudah ada text view. Ini apa sih yang ada dalam sini? Jadi ini ID-nya ya, ID yang dari 3 view yang ada di atas, atau 3 widget yang ada di atas. Bagaimana cara lihatnya? Kita lihat, coba di split. Oke, banyak sekali yang ini ya. Kita lihat di sini text view, ada text view 2, dan di sini juga ada text view 3. Itu yang saya sebutkan tadi semua ID-nya. Lalu di bagian grup, itu yang kita lihat tadi constraint reference IDS, ada text view 3, text view, dan text view 2. Terus kita lanjut. Lagi grup add code. Nah, di sini bagian untuk eksekusi atau mungkin untuk kita bisa menggunakan grup, bagian codingannya ada seperti ini. Klik. Nah, mungkin ini ketika button diklik maka apa lagi namanya? Nah, ini tadi yang ada hide detail dan ada yang show detail. Mungkin seperti ini. Mana tadi? Desain. Oke, coba misalkan kita klik grupnya ini, grup. Terus coba di bagian visibility-nya. Sini kita invisible. Yep. Walaupun yang di sini saya saya kasihkan invisible di bagian grup, bukan di text view-nya, tetapi text view-nya semua hilang. Itu kenapa? Karena ID-nya ini text view, dari text view 1 sampai text view 3 itu sudah ada di dalam grup ini. Jadi ini enak sekali kalau misalkan teman-teman membuat aplikasi di mana ada button, ketika diklik ada komponen widget yang ingin dihilangkan, tetapi komponen widgetnya itu lebih dari 1. Nah, jadi bisa menggunakan grup. Dan ini untuk mungkin dari sisi
di bagian kalau penggunaan atribut. Kalau penggunaan codingan yang tadi seperti ini ya. Atau mau juga digunakan, atau coba mungkin mau diimplementasikan di bagian codingan atau tidak usah. Bagaimana teman-teman? Ini saya ganti dulu menjadi visible kembali. Bagaimana? Kita implementasikan atau tidak usah? Langsung saja ya, tidak usah tidak usah diimplementasikan. Sudah? Tidak ada, jadi kita lanjut. Oke, nah ini data binding. Kayak yang saya bilang di sini mungkin lebih ke teori saja, untuk prakteknya nanti lebih advance, mungkin lebih ke bagaimana caranya untuk kita aktifkan lagi di grup Telegram, tanya jawab di bagian situ sambil kita praktekkan. Jadi data binding. Jadi data binding itu kita lihat di sini ya. Yang kita current approach yang kita gunakan sebelumnya itu find view by ID. Jadi misalkan kita ingin inisialisasi objek, nah itu ini. Dari sini misalkan ini saya hapus dulu ya, cukup hapus delete, ini juga delete. Sorry. Tambahkan 4 kali. Image view, oke, gambarnya ini, oke. Sini juga sama. Ini juga. Ini di atas sini. Oke. Oke, kita lihat di sini button di sini ID-nya itu button 9. Jadi saya ganti mungkin di sini terlalu singkat btn kenapa ya? Kalau misalkan teman-teman mau di bagian split ya tinggal ganti saja di bagian sini ID-nya menjadi bagian oke. Lalu kita ke main activity.kt. Oke, jadi sebelumnya itu kita menggunakan misalkan ini kita button btn oke sama dengan kita lihat sini. Kalian find view by ID sekarang tidak mau, coba kita lihat sini button. Kita lihat ada error. Tidak coba mungkin panggil yang open, kita panggil yang sebelum. Apa yang sebelumnya? Executors mungkin ini window. Bukan ini. Close, open, build first app. Coba kita buka ini window. Di sini ya, ini caranya. Kebiasaan Java jadi begitu cara sebelumnya, tapi ini kan Kotlin. Jadi sini bisa kita lihat kalau sebelumnya itu kita menggunakan find view by ID untuk inisialisasi objeknya dari widget yang ada di tampilan. Contoh di sini file btn kucing, nama objeknya itu nanti btn kucing, terus itu tipenya adalah button, lalu find view by ID RID btn kucing, di mana btn kucing ini ya yang bagian ini. Jadi buttonnya ini ID-nya itu namanya btn kucing. Nah, cara inisialisasi objeknya seperti ini. Terus bisa dilihat di sini. Ada lagi di sini
dari nama objeknya itu baru kita bisa fungsikan name.text. Kalau misalkan itu text view, kita ganti jadi text apa. Nah, terus kalau misalkan kita menggunakan data binding, di sini kita bisa lihat file binding .2 activity main binding, lalu binding.name.text. Nah, jadi name log ini berasal dari ID yang ada di sini. Jadi kita tidak perlu lagi bikin yang namanya btn kucing, btn bebek, btn burung, btn ayam. Jadi kita mungkin langsung saja untuk binding.name.text. Jadi di sini misalkan binding.btn kucing misalkan .set on click listener. Jadi kita tidak perlu lagi pembuatan objek seperti ini. Itu kalau menggunakan data binding. Bisa lihat sini, name log itu berasal dari di sini di bagian activity main XML. Di sini ID-nya itu ada name di text view pertama, text view kedua ada egg atau ag, ya itulah penggunaannya. Lalu text view ketiga ada log allocation. Oke, terus bagaimana sih caranya untuk menggunakan data binding? Yang pertama, kita harus edit file di build.gradle. Kita lihat di sini. Sini. Baru tadi kita sudah temukan button ya. Oke, cobalah. Kita coba sekalian deh. Sambil belajar. Sini, misal. Kita copy paste. Paste. Ganti btn. Oke. Terus value PID btn. Oke. Bentar. Terus kita mau implementasikan di bagian data binding. Kita lihat edit file build.gradle. Edit file build.gradle itu ada di Gradle script. Ada juga build.gradle. Nah, di sini kita lihat ada dua. Ada yang project, ada yang modul. Kita lihat di sini apa? Di sini dia ada Android. Kita lihat satu-satu saja kalau bingung. Lihat dari sini. Apakah di sini ada Android? Kita lihat dari atas ke bawah. Tidak ada. Di sini. Berarti di dalam sini. Jadi kita closean tadi. Ada di sini Android. Terus caranya tadi kita tambahkan build feature dari kurung kurawal data binding dengan true. Oke. Jadi kita coba di sini, kita enter ini build feature data kenapa tidak ada data binding sama dengan true. Tambahkan tag layer. Tambahkan tag layer. Oke. Jadi layer ini lihat tag layernya. Dia ada posisinya di luar constraint layer, di mana di dalamnya constraint layer itu ada child, yaitu text view, dan ada juga edit text. Oke, dengan ID, username, dan password. Coba kita ganti, kita sinkron dulu. Itu kalau misalkan kita edit sesuatu di bagian build.gradle, pasti di sini akan muncul tulisan sync now atau synchronize sekarang, sinkronisasi sekarang. Oke, kita disuruh untuk menambahkan tag layer di atas constraint layer. Dan ini penutupnya kita taruh di bawah bagian kita minus dulu ini tag di sini. Seperti ini. Ini kita pindahkan ke atas. Oke. Dari sini. Oke.
sudah tambahkan tag layout. Layout inflation dengan data binding. Replace this, ganti yang ini set content view, set r layout activity main with this dengan ini all binding. Oke, kita coba. Jadi saya tadi sudah coba tapi error, itu masih belum dapat. Kayaknya kita ganti ini set content view. Maksudnya di komentar juga tidak apa-apa kalau tidak ingin hilangkan. Kita ganti yang file apa di situ dia binding dengan sekarang lakukan titik 2, sorry, activity. Di sini ada main binding dengan data binding detail. Nah, kenapa ada main detail? Coba ini error. Sini kenapa dia tidak mau? Coba terus saja data binding detail titik set content view. Oke, bisa kita lihat di sini untuk set content view baru this. Sini this yang ini this, r layer activity main. This, r dot layer dot activity main. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa data binding detail itu error. Oke, di sini ada tulisan import. Kita lihat kalau misalnya ada tulisan import seperti itu, kita lihat yang bagian sini tag. Nah, di sini dia sudah ada import Android X data binding detail. Lalu di sini binding username Melisa. Oke, mungkin teman lihat saya ganti jadi text view saja. Ini ganti. Ini saya ganti jadi text view. Saya ganti langsung dari desain. Text view ini ya di mana tadi size-nya kita 20. Oh ya, ini kan cara mungkin manual kita ketika untuk buat text view baru, kita harus apalagi namanya untuk memberikan size lagi, lalu memberikan warna lagi. Ada cara nanti mungkin di part 4 atau sesi keempat caranya untuk bagaimana sih caranya kita membuat settingan supaya settingan itu bisa dipanggil untuk terus menerus. Contoh misalkan dari kita bikin banyak text view dengan style yang sama, ada misalkan dari fontnya, dari colornya, dari text size-nya, ukuran size ukuran teksnya. Jadi kita tidak perlu lagi kayak tadi misalkan text size, saya lagi cari sini color dengan maksudnya warna yang sama, ukuran sama, dan font yang sama. Seperti itu. Itu akan ada di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya jam 1 ya. Oke, sini text view, sini. Oke. Split. Tunggu dulu. Sini text view. Sini kita close. Kita lihat ID-nya text view 4. Text view saja deh. Oke, ini ya ID-nya text view, di mana T-nya kecil, V-nya itu besar. Split. Terus kita lihat lagi dari slide. Binding username sama dengan Melisa. Oke, berarti tadi apa lagi namanya? ID-nya itu adalah text view. Berarti kita di sini tulis sini karena ini error karena tadi sudah kita hapus button dengan ID btn. Oke, kita hapus saja. Jadi sini kita tulis binding. Binding ini dari mana? Dari objek yang sudah kita bikin di sini, binding titik apa tadi? Text view sama dengan dot text sama dengan misalkan di sini ganti namanya menjadi apa ya? DSC. Titik DSC. Yaps. Oke, secara kalau dari tampilan dia tidak berganti, tetapi ketika di run
atau mungkin bisa sambil layaran juga. Layaran di sini menggunakan emulator. Sambil run juga, teman-teman ada yang ditanyakan? Kenapa nih? Oke. Ya. Nah, di sini lihat, sudah mulai terlihat kalau lag. Itulah kenapa kalau menggunakan emulator itu tidak disarankan sebenarnya. Tapi karena sini karena lagi dipindah juga peralatan seadanya, tidak bawa untuk run di HP. Jadi saya sini menggunakan emulator. Mungkin agak lama. Jadi karena dia baru membuat Gradle. Oh ya, dari teman-teman ada yang ditanyakan? Ada? Atau raise hand dulu mungkin bisa yang ingin ditanyakan? Kita lihat mana tadi, ini kita close saja ya. Oke. Atau masih ada sih suaraku ini? Atau enggak ada nih? Tes mereka. Aduh, tidak semua kayaknya ini pesertanya, teman-teman lain. Oke. Oke, kita lihat tadi ada pesan. Oke, di sini ada pertanyaan. Kalau menurut kakak untuk buat layarnya mending pakai data binding atau XML? Oke. Baik, untuk perbandingan menggunakan data binding, mungkin maksudnya menggunakan data binding atau tidak? Nah, kalau misalkan betul dari awal, maksudnya dari belajar, bagusnya sih kita menggunakan yang yang sebelumnya itu yang mantap itu, yang menggunakan PNP by ID supaya dimengerti. Tapi kalau memang maksudnya sudah paham di bagian situ, bagian inisialisasi objek, lebih baik menggunakan data binding untuk efisiensi juga. Dan untuk ya itu lagi efisiensi waktu dan efisiensi kode. Semakin sedikit kode semakin bagus lagi, seperti itu. Kenapa lama sekali nih? Kita lihat apa yang terjadi. Oke, sudah install. Kunci activity. Yaps, bisa dilihat. Waduh, kenapa hilang gambarnya? Bisa lihat di sini. Tadi kan kalau di layarnya itu tulisannya cuma text view. Tapi ketika di codingan, di sini saya sudah men-set ini text view-nya ini kita ganti menjadi tulisan DSC. Otomatis di sini dia tulisannya DSC seperti ini. Terus juga itu tadi yang berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Data binding ini bagus ketika misalkan komponen yang widget yang ingin kita inisialisasi itu sudah banyak. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot find view by ID, find view by ID. Cukup menggunakan binding dan tulis saja ID-nya, seperti itu. Oke, bisa dilihat sini. Oke, lancar. Kembali ke slide. Atau ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada.
Nah, di sini lagi ada variabel layer data binding. Oke, variabel layer data binding. Kita lihat dulu di sini ya. Di dalam tag layer ada lagi di sini tambahan yaitu tag data. Di sini ada lagi tag variable name. Ini saya lihat dulu penjelasannya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman sebelumnya, kalau misalkan kita ingin mengganti contoh teksnya apa, begitu harus kita menggunakan main activity. Dengan menggunakan data binding, kita bisa langsung untuk edit di bagian XML-nya seperti ini. Nah, terus coba kita tambahkan atribut data. Data tadi ada di dalam layar cocok. Data ada? Oh, tidak ada. Data. Oh, di tag. Ada lagi tag variable name dan tipe. Tidak? Variable name dan tipe. Oh, okay. Ini kita ikuti saja seperti ini, di mana name-nya itu isinya name, tipenya yaitu string. Name, lalu di bawahnya itu string. Oh, tesnya besar. Lihat. String yang disebut nama. Kemudian kami menggunakan variabel nama itu sebagai teks untuk ditambahkan di teks view. Oke, kita lihat lagi di bawahnya. Di sini. Di dalam constraint layer, yaitu child-nya, yaitu view text view. Sini kita lihat teksnya. Di sini dia ada yang beda. Di sini teksnya ini add kurung kerawal name. Wah, berarti otomatis ini mungkin saya komentar saja. Tidak apa-apa. Di sini baru saya enter di teks ya. Ada di teks itu cok. Coba kita di sini baru kalau tadi kurung kurawal di sini name. Terus apa yang terjadi? Coba kita lihat slide selanjutnya. Data binding layer expression. Ini agak bingung sih. Kenapa nih? Data binding. Oh, sorry. Ini dua. Di sini lihat ya. Ini main activity.kt binding.name sama dengan John. Oke, kita coba lihat di sini binding.name sama dengan misalkan sudah saya ganti uinan. Oke, coba kita run dulu, kita lihat apakah berganti jadi uinan. Nah, kalau misalkan dia sudah tahapan run yang bukan pertama kali, mungkin lebih cepat untuk prosesnya. Karena istilahnya kita sudah menginstal, lalu ini mungkin cuma istilahnya kayak install untuk update-nya saja apa yang dirubah. Ini waiting 6 install activity. Kita lihat di sini. Mana ini? Oke, Winam. Oke, jadi begini. Tadi kan kita tambahkan di sini tag data, di mana ada variabelnya, yaitu namanya name dan juga string. Nah, jadi di sini text view ini, dia ini mengikut kepada name yang ada di atas, name yang ini. Ini. Terus di activity.main.kt, kan kalau sebelumnya kita menggunakan text view. Ini text view.
di mana text view ini adalah ID dari ya text view di bawah yang ini bisa dilihat kan. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan yang tadi, ini ada tag data dengan variabel, yaitu variabel name-nya itu adalah name, dan di sini teksnya ini mengacu sama yang di atas ini, add awal name. Otomatis ketika di sini di kodenya main activity.kt kita tidak perlu lagi menuliskan textview.text, tapi kita hanya perlu menuliskan binding.name. Jadi name yang ini mengacu sama ini. Jadi sekarang saya ganti jadi Android. Otomatis yang di bawah error karena tidak ada ini error dia. Jadi ganti Android. Lalu di main.kt ini juga error karena tidak ada name. Ketika itu jadi Android. Ya, seperti itu. Jadi itu mungkin salah satunya kalau kita menggunakan data di sini untuk text view. Bisa juga untuk image view, bisa juga untuk button seperti itu. Oke, di sini data binding layout expression. Layout data variable string. Oke. Kita lihat di sini yang beda adalah di bagian text. Add name to uppercase. Oke, kita coba saja langsung di situ name. Sini kan karena sudah saya ganti, jadi tinggal tambahkan titik. Tadi U-nya kecil besar. Satu uppercase, two uppercase. Oke. Jadi uppercase itu huruf besar semua kalau tidak salah. Jadi di situ ada uppercase, di sini juga. Tadi kalau di HP apa tampilannya? Uppercase, oke. Coba kalau kita ganti jadi itu lowercase. Kita kan. Oke. Nah, bisa dilihat dari perbedaannya. Kalau yang pertama itu UI6 huruf dasar semua. Kalau yang sekarang di sini UI6-nya menggunakan huruf besar semua karena sudah kita tambahkan di sini itu lowercase. Kita memanggil apa yang istilahnya metode kah? Ini intinya seperti itu ya. Lanjut kita lagi. Oke, sekarang recycler view. Jadi menampilkan list dengan recycler view. Oke, jadi recycler view di sini kita lihat ada ciri-cirinya nih. Yang pertama, widget untuk menampilkan daftar data atau menampilkan list data. Itu sifatnya recycle atau bisa digunakan kembali. Tampilan item untuk membuat perguliran lebih berhasil. Maksudnya perguliran itu bahasanya scroll ya. Jadi gulir kan scroll bahasa Inggris, gulir bahasa Indonesia. Lalu dapat menentukan tata letak item daftar untuk setiap item dalam dataset. Oke, mendukung animasi dan transisi. Oke, jadi kalau teman-teman bisa lihat, kalau apa ya, recycler view itu seperti yang bagaimana sih itu contohnya recycler view? Contoh, misalnya ada versi ini. Sambil kita lihat. Oops, tidak ada memang. Aduh, lag. Oleh karena banyak sekali aplikasi tidak bisa kita lihat all. Oke, misalkan YouTube. Kita buka YouTube. Bisa nonton YouTube di HP pada HP yang virtual.
Jadi recycler view itu lama gimana ya? Contohnya ya kayak contoh di YouTube itu, aduh suruh update. Nah contoh misalkan sini kita lihat ini Filipina. Nah sini kan ada banyak video dan videonya ini dalam bentuk listnya itu ke bawah. Dari sini list yang item ini, begitu pun juga ke bawah lihat modelnya dari gambar icon di sini, terus teks di sini, ada juga di sini nama channelnya, berapa yang lihat dan berapa kapan diuploadnya. Kita bisa lihat ke bawah itu dia tata letaknya sama semua kecuali ada tambahan seperti ini beda lagi ya. Anggaplah misalkan kalau YouTube kan dia tata letaknya listnya itu sama semua seperti ini dari atas ke bawah. Nah, jadi untuk membuat seperti itu kita bisa menggunakan namanya recycler view. Jadi kita tidak perlu lagi istilahnya kayak bikin tampilan contoh di recyclerkan dulu karena berat. Keluar. Oke, clear. Oke. Contoh, misalkan kalau kita mau membuat list, kita tidak usah bilang. Jadi misalkan kita ganti saja langsung Winam lah supaya kelihatan. Oke. Sini saya Ctrl V, seksi 2. Ada. Ini ya. Tab to bottom off. Sini saya ganti. Text view. Nah, misalkan begini, ini kan ada 2. Kasih satu lagi. Text view 3, top to bottom off. Ini sini text view 2. Oke. Nah, kalau misalkan bayangkan ini kan emang contoh bisa kita hitung cuma 3 lah. Bayangkan kalau ini datanya banyak-banyak, lebih dari 10, bahkan lebih dari 100. Kita pasti mungkin capek akan membuat daftar seperti ini kalau manual. Dari text view, walaupun data letaknya sama. Nah, terus caranya bagaimana untuk efisien? Kita bisa menggunakan yang namanya itu recycler view. Seperti itu. Nah, di mana di sini recycler view ada namanya recycler view adapter. Menyediakan data dan tata letak yang ditampilkan recycler view. Adapter khusus diturunkan dari recycler view adapter dan menggantikan 3 fungsi berikut. Ada get item count, on create view holder, on bin holder. Oke, di sini jangan pusing-pusing dulu. Maksudnya kita ya sekedar tahu saya dulu bilang, oh ya ada namanya recycler view dan ada juga yang namanya get item count, ada on create view holder, ada juga namanya on bin view holder. Jadi jangan dulu terlalu dipikirkan bagian sini ya. Gitu loh. Daur ulang pada recycler view. Nah, jadi apa lagi? Contoh ada seperti ini. Ada list. Jika item di scroll keluar layar, item tersebut tidak dimusnahkan, barang dimasukkan ke dalam kolom untuk didaur ulang. Jadi maksudnya, contoh kan tadi YouTube, ketika kita scroll ke atas, kita bisa scroll lagi ke bawah. Di mana item itu ya tidak hilang, tetap ada di situ. Nah, on bin view holder mengikat tampilan dengan dilebar, lalu tampilan tersebut dimasukkan kembali ke dalam daftar. Oke, itu tadi yang di bagian istilahnya ini ada on bin view holder. Oke, terus bagaimana sih caranya kita menambahkan recycler view ke dalam aplikasi kita? Yang pertama sini ada add recycler view to your layer. Di sini kita apa tadi bilang layer, berarti layer itu di bagian XML-nya ya. Oke, sekarang kita hapus dulu ini. Set sini hapus. Ini saya kembalikan punyanya constraint. Oke. Ini saya ada juga atas ya. Sorry. Hapus. Ini oke. Berantakan. Oke. Kita lihat sini. Add recycler view to your layer. Android X recycler view dan widget recycler view. Oke. Seperti caranya. Nah, kembali lagi dari cara penulisan yang baik tadi. Maksudnya yang efisien lah. Kita tidak perlu lagi menulis dari awal Android X recycler view dan widget recycler view. Kita langsung tulis dari bagian akhirnya. Lihat di sini. Kita tulis yang huruf besarnya. Recycler view. Ini. Kapannya kalau misalkan ketika kita menulis dia R kecil recycler view,
Dia ada, tapi dia mengacu sama yang ini. Atau contoh inilah, text view. Nah, text view kan ada, dengan huruf T-nya besar. Terus kalau misalkan kita tulis text view, nah dia tidak akan ada. Seperti itu. Aduh. Ya. Kenapa ini? Oh, kodok. Not respon. Mungkin gara-gara ini salah satunya kita close dulu. Ya, sorry, gara-gara laptop kentang. Kita tulis di sini recycler view. Oke, lanjut. Ya, mulai deh. Oke, sini laptop sudah mulai memberikan kode kalau butuh istirahat karena Android Studio membutuhkan tenaga yang besar. Oke, kita lanjut saja dulu. Sedikit lagi ini materinya sudah tinggal 10 slide lagi. Hasil review di mana ID-nya ada. Sini kita tambahkan. With height-nya kita berikan match parent. Scroll bar nggak usah dulu. Kita ID-nya itu sama dengan RV. Oke. Mantri. Oke, sekarang membuat layout list item. Jadi di sini kita lihat res layout item view. Kita lihat di bagian project, resource, kita kursor ini, resource baru layout. Apakah ada item view? Tidak ada. Sini dia ada item view dan XML otomatis. Kita harus membuat layout tersebut. Caranya, klik kanan di bagian layout, folder layout, baru new, baru layout resource file. Dimana di sini namanya tadi adalah item view. Oke, ini root elemennya, layoutnya. Di sini kita lihat apa root elemennya, frame layout. Nah, ini yang pertemuan pertama kemarin ada bertanya tuh yang tentang penggunaan frame layout. Apa sih kalau misalkan dibandingkan kita menggunakan langsung saja satu view saja. Nah, di sini mulai terpakai ini frame layout. Kita lihat ya. Oke, kita sudah selesai di sini, lalu split. Kita lihat. Sini harus di enter dulu. Oke, sini frame layout. Sip. Di frame layout ini ada text view di mana ada ini. Oke. Sini, wah sudah berselawat sedikit ya. Sini kita width-nya match dan sini right. Oke, tambahkan lagi di sini ID, apa-nya ID-nya? Number. Oke. Nah, kenapa tidak ada? Karena di sini tidak kita tambahkan teks item. Nah, sudah terlihat item kecil ya. Biarlah. Lanjut. Membuat list adapter. Oke, di sini kelas adapter. Tunggu saya lihat dulu di sini. Oke, membuat list adapter. Jadi kita sepertinya harus membuat yang namanya kelas, yaitu kelas adapter. Kalau tadi sebelumnya kita membuat layout, sekarang kita akan membuat kelas. Caranya, klik di sini, ini nama package-nya, klik kanan, baru new, baru pilih, fokus di sini, Java class, Kotlin class. New, mungkin Kotlin class ya. Nah, kita coba. Namanya apa? My adapter, oke. My adapter, oke, di sini kita lihat my adapter, baru ada isinya, file, data, baru sini, tulis. Oke, kalau saya terlalu cepat untuk ini karena waktu juga. Tulis oke. Baru di sini kita coba recycler. Recycler view the character. Ini kenapa bisa muncul begini? Karena ketika saya misalkan contoh kayak gini, recycler, saya kontrol spasi langsung. Recycler view dot adapter. Oke. Baru kurang segitiga apakah namanya? My adapter dot my
view folder. Oke. Terus ini. Yap. Nah, bisa lihat di sini. Nih, ini ada error di sini, ada juga error di sini. Caranya ya kita tempatkan saja nih pointer di huruf terakhir yang error, lalu klik balon merah, klik kelas my folder. Oke, kita ikuti ini di my adapter. Kita lihat, Eps, dia akan otomatis akan membuat kelas my view folder. Nah, ini kelas my view folder itu berdasarkan apa yang kita tulis di sini tadi ya, kayak ini. Ini berdasarkan kita tulis ini. Jadi kalau di sini kita tulis view folder atau misalkan VH saja, ya di sini otomatis mengikut dengan apa yang ada di atas begitu. Nah, di sini masih polos, kita tambahkan lagi di sini all, sorry, all baru row titik dua view, sorry, lalu di sini view folder, sini row. Di sini kita lihat file text view, sorry, T-nya kecil, text view, yep, sama dengan row find view by ID. Nah, di sini kita masih pakai find view by ID ya. Oh sorry, ada titiknya. Oh titik find mana mau titik find view by ID text view. Lalu di sini error.id.number. Kita lihat lagi. Wah, banyak nih yang harus di-coding. On create view holder, ada lagi on bin view holder, ada lagi item count. Nah, yang tadi sudah penasaran apa sih itu tiga nama itu nama asing. Di sini saya jelaskan sedikit ya, mungkin cepat sih. Jadi ada namanya get item count, ada on create view holder, ada juga on bin view holder. Get item count itu dia fungsinya ya mengembalikan jumlah total item yang tersedia dalam daftar. Terus on create view holder dipanggil untuk membuat layout item, membuat list layout item, itu on create view holder. Lalu on bin view holder dia menggunakan kembali tata letak item daftar dengan memperbarui data yang ditampilkan di dalamnya. Oke, berarti on bin view holder ini dia mau manggil yang mana sih yang mau kita panggil text unit apa? Objeknya yang ingin ditampilkan kan bin itu yang ingin ditampilkan. Get item count ini yang jumlah total itemnya berapa. Di sini kita tentukan data batch size. Data ini dari mana? Kita lihat, nah ini data ya. Oh dari sini dari atas. Dia dari list, namanya itu data. Oke. Ini cara cepatnya kalau misalkan supaya tidak kalau ngoding gitu lama. Coba kita klik di bagian sini. Ini implement member. Nah, ada nih on create view holder, ada get item count, ada on bin view holder. Kita klik, kita pilih semuanya. Lalu oke. Yaps, dia otomatis langsung membuat 3 metode tersebut, on create view holder, get item count dengan on bin view holder. Saya bisa lihat di sini. Oke, cocok untuk image, sisa isinya ini kita lihat folder, my folder position integer. Cocok. Lalu ini get item count. Oh ya. Oke, sekarang kita untuk isinya mungkin harus kita ngoding sih kalau untuk isinya. File layout sama dengan layout influencer dot from parent dot context dot inflat r layout dot item view. Berapa lagi? Ada koma ya? Koma parent. Berapa lagi? Koma lagi false.
Jangan pusing dulu, ketik saja yang ada. Return my view holder layout. Oke. Folder. Yes, saya hapus dulu ya. Di sini mana ya? Folder. Oke. Sorry, get item con ya. Get item con ini dia integer data size. Oke. Di sini folder text sama dengan data.get position .toString .toString. Lihat seperti ini. Oke, sudah sama semua. Lanjut. Set the adapter on the reservoir view. Di dalam main activity.kt. Oke, sekarang kita beralih ke yang tadi sudah dalam review apa? Yang adapter. Oh, tunggu dulu. Ada error. Kalau error, kita bisa lihat. Kalau pusing di mana error di sini, lihat di bagian sini. Ini ada di bagian scroll sini ada merah-merah. Bisa di sini tag. Di atas kita coba perbaiki errornya. Jadi klik ini import. Ini juga di bawah ini lihat apa ini. Daftar apa ini error? Oh, sorry. Tidak pakai biar terus dengan ini ya. Saya bukan pakai turun kerawat. Lanjut main activity.kt. Oke, kita lanjut ke sini. Yang ini kita tutup dulu. Kita tutup ini, tutup lagi. Itu saja. Oke. Fine. Oke, di sini file. Nah, ini kita tambahkan. Dan kita file rv titik 2 recycler view. Nah, di sini kita menggunakan juga ID. Bisa juga langsung gunakan data binding. Cuma saya ikuti saja yang ada di dalam slide. Sorry. Oke, RV ini berasal dari ID yang ada di sini. Yang namanya itu recycler view. Lanjut di bagian sini, apalagi tadi ini RV. Nah, ini RV.layout manager sama dengan linear layout manager this manager this. Oke. RV adapter titik adapter sama dengan main adapter, nama kelasnya kita panggil integer. Cekah betul. Kenapa dia integer range? Tiba-tiba yang tetap tidak bisa. Integer range 0,100 kenapa ini error saya tulis titik this. Oke. Nah, coba kita apa nih error nih? Ada error sini. Kenapa itu? Ini kita nggak pakai ini. Lihat. Coba deh sekarang. Oke. Sekarang kita sudah masuk di rangkuman sambil menunggu dijalankan emulatornya. Jadi apa-apa sih yang sudah kita pelajari? Jadi yang pertama kita sudah menentukan panjang dalam DP untuk terletak kita, lalu bekerja dengan kepadatan layar untuk berbagai perangkat Android. Ada juga render view ke layar aplikasi Anda atau aplikasi kita. Lalu tampilan data letak
dalam constraint layer menggunakan batasan, ada juga mensederhanakan mendapatkan referensi view dari layer dengan data binding, tampilan daftar item text menggunakan recycler view adapter khusus. Ah, ini belum ya? Mana HP-nya? Apa hilang? Aduh, mulai error. Sorry ya, mulai error HP apa laptopnya. Udah jalan tapi tidak ada. Oke. Mungkin di sesi selanjutnya akan saya tampilkan ya, karena sini juga sudah masuk jam 11.59, kurang lebih 1 menit lagi. Mungkin untuk sesi pertanyaan bisa kita lanjutkan di sesi kedua, atau mau sekarang yang ada mau bertanya apa aja deh, atau bagaimana nih kepada kakak moderator, saya kembalikan dulu deh. Kakak moderator ada? Mana kakak moderator tadi? Fadil, tidak ada ya? Oke, mungkin saya saja. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Mungkin mau saya restart juga ini laptop. Ada? Atau kita break dulu, lanjut di sesi kedua. Gimana? Sesi kedua, sesi keempat, part 4 ya. Gimana? Dari teman-teman? Oke, karena tidak ada respon dan ini waktu juga sudah menunjukkan jam 12. Ya, ada sini pesan. Iya kak, break dulu. Oke, siap. Jadi karena moderator juga ini tidak ada suaranya. Oke, jadi mungkin saya break dulu. Nanti kita lanjut lagi pada sesi keempat atau part 4. Itu bagian navigasi, tapi kita akan lanjut juga bagian sini. Jadi mungkin itu saja untuk sesi pertama. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.